Keren juga nih. Ajarin dong Om Botak. Walah, tenang. Si Bolang bakal siapin gelato nih. Gak cuma itu, karena si kembar akan bertualang berburu yang kriuk-kriuk. Ngebolang yuk. Bolangers, hari ini kita lagi makan es krim gelato nih. Ih, enak. Gelato di sini campuran dan topping buahnya dipetik langsung dari kebun loh. Yang lagi Bolang petik ada raspberry atau frambos. Oke. Manis, asam, seger. Enak banget, ada asam-asamnya dikit tapi. Iya, seger ya. Iya, terus manis. Yaps Bolangers, buah ini kaya akan vitamin C dan mengandung asam sitrat serta asam malat. Makanya rasanya jadi asam seger gitu deh. Tanaman raspberry dapat tumbuh dengan baik di Indonesia. Salah satunya di Garut, karena iklimnya yang sejuk sangat cocok untuk pertumbuhannya. Oh iya, tahu nggak Bolangers? Raspberry berasal dari bahasa Prancis kuno yang artinya anggur manis berwarna merah muda. Ang bawa ini untuk gelato nangka. Asik, si Bolang diajak bikin gelato. Bahan-bahan untuk buat gelatonya sudah siap nih. Ada telur, gula, krim kocok, susu segar, serta buah nangka dan raspberry yang dipetik tadi. Pertama, pecahkan telur. Potong buah-buahnya jadi kecil-kecil biar gampang diolahnya. Tambahkan gula dan kocok hingga tercampur rata. Lalu masukin krim kocok dan susu segar. Sambil diaduk supaya mengental dengan sempurna. Nih, udah jadi nih. Adonannya. Bahan gelato yang sudah jadi dimasukin ke dalam mesin yang canggih ini. Biar membeku sambil terus diaduk secara otomatis. Cuma butuh sekitar 15 menit, gelatonya siap disajikan. Yuk kita cobain yuk. Yang Ayo, tadi ayo. bikinan hasil kalian. Iya. Bolang kembar pengen cepet-cepet nyobain gelatonya nih. Mama, papa, dan adik Bolang juga ikut menikmati gelatonya tuh. Soalnya gelato nggak cuma buat anak-anak, tapi semua umur. Ini mandi enak. Adik Bolang suka banget sama gelatonya, Bolangers. Kriuk-kriuk kan, Ma? Aku suka deh kayak gini. Iya. Ayo, mama ajak ke tempat yang lebih kriuk. Wah, ayo. Asik. Kira-kira Bolang kembar mau diajak kemana lagi ya? Bolangers, si Bolang kembar family lanjut ngebolang. Sekarang mau main air. Yap, main river tubing. Ya, ini kita mau kemana lagi, Ma? Kita mau cari kriuk-kriuk yang selanjutnya. Kriuk-kriuk. Kalian Iya. Iya. Pokoknya nanti kalian pasti ngerasain kriuk. Iya. Hah? Main river tubing kok ada kriuk-kriuk? Ban sudah ready. Artinya Bolang kembar siap menyusuri sungai. Meluncur!
Bolangers, river tubing ini termasuk olahraga air yang melatih keseimbangan dan ketangkasan loh. Walah, si Mama Bolang bisa saja. Ternyata bunyi kriuknya muncul dari ban yang bergesekan sama bebatuan di sungai Bolangers. Oh, kita lanjut cari yang kriuk-kriuk yuk. Ayo. Yuk. Bolangers, tahu nggak yang lagi dijemur ini tuh kulit sapi loh. Mereka lagi di tempat pengolahan kulit. Bolangers, hari ini kita lagi milih kulit sapi yang terbaik buat bikin darak-dak. Dorok-dok itu kerupuk kulit khas Garut. Umumnya menggunakan kulit sapi atau kerbau. Di pabrik inilah pembuat dorok-dok mengambil kulit sapinya. Kulit sapi yang sudah digarami dikibaskan untuk merontokkan garam yang menempel. Garam berfungsi sebagai pengawet sementara. Diberikan saat kulit diterima sebelum diolah menjadi produk. Wah, mereka ikut ngibasin. Memangnya nggak berat, Lang? Kulit sapi dimasukin ke dalam mesin untuk dicuci selama 1 malam sampai benar-benar bersih. Selanjutnya, kulit sapi dikeringkan dengan cara dijemur selama 2-3 hari. Kalau lagi hujan, bisa sampai 1 minggu. Tujuannya supaya lebih awet dan tahan lama saat dikirim ke tempat pembuatan dorok-dok. Setelah ini bisa dibikin darak-dak yang kriuk-kriuk. Ini dia tempat pengolahan dorok-doknya. Tapi Bolang Kembar sudah nggak sabar mau cobain. Banget, ternyata dorok-dok ini kriuk banget loh. Iya, gurih lagi. Tuh kan, kriuk-kriuk kan? Mereka juga mau coba ikut bikinnya tuh. Kulit sapi yang sudah bersih dipotong panjang sesuai ukuran yang sudah ditentukan. Hati-hati Alang, jangan sampai kena tangan. Saking gurihnya, adik Bolang anteng banget ya makan dorok-doknya. Kulit sapi yang sudah dipotong masuk ke tahap penggorengan. Wih, minyaknya panas banget. Baru dimasukin, sudah langsung ngembang tuh kerupuknya. Sebelum dijual, kita packing dulu bolanya. Kira-kira segini ya. Jangan ada ruang udara ya, supaya garingnya terjaga. Oh iya, kerupuk dorok-dok ini bisa tahan sampai 3 bulan pada suhu ruangan. Malah dimakan, dibungkus. Nagih banget ya, Lang. Teteh, ini kan kita udah bantuin nih. Bolang udah bantuin. Boleh nggak kita bawa satu? Ya boleh. Asik, mereka dikasih dorok-dok. Aku punya sesuatu, Mas. Apa tuh? Coba dong keluarin. Bentar ya, aku ambilin dulu. Keluar, Bang. Tada, ini dia. Wah, aku juga punya lah. Aku juga punya. Keluarkan. Wih, kerupuk dorok-dok ketemu bakso. Duh, perpaduan yang mantap nih. Mama dan Papa Bolang lahap banget makannya. Ini sih jelas enak baksonya. Makasih Mama, Papa. Iya udah ajak kita ngebolang. Yang
yang kriuk-kriuk. Iya, kita jadi happy. Yeay. Bolangers, rasa penasaran Bolang memang tinggi banget. Sekarang mereka mau belajar bikin endok lewo. Cemilan tradisional khas Garut yang renyah dan terbuat dari singkong. Singkong dibersihin dulu kulitnya. Pakai pisau khusus biar lebih cepat. Selanjutnya, buat adonan endok lewo. Terbuat dari singkong yang sudah dijadikan tepung, dicampur tepung tapioka. Di adonan ini cuma ditambah garam dan penyedap rasa aja Bolangers. Oh iya, pastiin saat buat adonan, tangan sudah bersih ya. Tugas Papa Bolang, jagain adik Bolang saja biar anteng. Tangan aku. Lihat Bolangers. Tangan aku sampai begini. Pakai sarung tangan ya, Maria. Ngadonnya yang rata ya, Lang? Bolangers, aku jadi nih begini nih tuh. Itu mah abangnya yang bikin. Adonan yang sudah jadi, lalu dicetak. Caranya juga masih manual. Ditekan-tekan, pakai tangan saja. Kayaknya Bolang kembar kasihkan tuh. Eits, nggak bisa langsung dimasak ya. Adonan tadi harus melalui tahap penyaringan. Caranya unik Bolangers. Pakai alat yang sudah dirancang khusus untuk memisahkan ukuran yang besar dan yang kecil. Selain itu, untuk membuat adonan berbentuk bulat, tinggal putar saja deh. Mama lagi ngapain? Lagi main ya, Ma? Aduh, enak aja lagi main. Ini lagi ngayak tuh. Yang tadi kamu habis cetak, terus diayak tuh. Wah, coba Ma, aku mau coba Ma. Bantuin ya. Yakin bisa. Coba. Berat gak? Coba pelan-pelan. Ayo berdua aja, berdua. Bisa tuh. Bolangers, ternyata banyak banget ya prosesnya ya. Iya, habis diayak, nanti kita mau digoreng. Kita mau digoreng. Iya, kamu mau digoreng. nanti ininya mau digoreng. Maksudnya tuh, adonannya yang digoreng, bukan bolangnya atuh. Ayo Papa, semangat Papa. Aku udah gak sabar mau nyobain. Iya, aku juga. Oke, tunggu ya. Wah, ternyata dari tadi Papa Bolang ikut bantu goreng endok lewonya Bolangers. Ada 3 macam rasa endok lewo. Original, pedas daun jeruk, hingga minyak cabai. Si Bolang kembar suka yang mana ya? Bolangers, waktunya makan endok lewo. Mama, Iya, Bolang. aku udah bawain nih, Ma. Ini mama lagi makan. Udah makan duluan ya. Iya, ini enak ya, Bun. Enak. Ayo, sini. Ayo, aku juga mau makan, ayo. Ayo. Ayo kita makan bareng-bareng. Oh iya Bolangers, nama endok lewo berasal dari 2 kata. Endok dalam bahasa Sunda berarti telur. Sedangkan lewo nama daerah asalnya. Bolang makan lagi. Enak banget ya endok lewonya. Iya, bikin ngebolang kita jadi happy. Yeay! Kayaknya mereka suka semua tuh, sampai nambah berkali-kali. Andai kamu jadi teman aku. Wah, ternyata beneran.
Bolangers, pasti nggak asing lagi ya lihat sayuran ungu ini. Yap, terong. Bolang dan teman-temannya lagi bantuin kakaknya petik tuh. Katanya sih mau masak yang spesial. Wih, ada semut. Ih, lucu sekali. Andai kamu jadi teman aku. Wah, ternyata beneran. Wih, itu kan yang viral itu. Wah, itu bukannya si semut yang lagi viral di media sosial ya? Tapi kok mukanya mirip bolang? Apa iya mereka kembar dari dua dunia yang berbeda? Sekedung kading, pak dung ding dung pak dung king. Sekedung sekading, pak dung ding dung pak dung king. Si semut terkenal dengan gerakan dan lagunya yang khas. Bikin siapa saja jadi mau ikutan. Termasuk bolang dan teman-temannya. Lucu ya? Stop. Kamu siapa? Aduh. Wah, sepertinya bolang dan si semut beneran kembar. Sampai-sampai ngomong saja bisa samaan gitu. Biar nggak bingung, mereka menamai si semut dengan sekedang sekeding. Aku bolang. Udah. Kamu tunggu sini ya. Ayo Jin, kita petik terong lagi. Udah, ayo. Bikin penasaran saja sih. Tunggu sebentar, bolang mau lanjut petik terongnya dulu ya, biar cepat selesai. Oh iya, terong sebenarnya termasuk jenis buah loh. Tapi banyak orang menganggapnya sebagai sayuran karena terong lebih sering diolah jadi masakan. Paman kenapa tuh? Sepertinya bebeknya lari dari kandang. Ayo Lang, bantuin paman. Bebeknya lincah banget. Bikin bolang dan lainnya jadi kesulitan nangkapnya. Kasian ya mereka. Kasian. Sekedang sekeding pak dung ding dung pak dung king. Sekedang sekeding pak dung ding dung bak dung king. Kok bisa diem? Kok bisa diem? Sekedang sekeding pak dung. Wah, ajaib banget. Sekedang-sekeding sepertinya punya kekuatan ajaib. Tiba-tiba bebeknya nge-freeze. Ayo cepat, mumpung bebeknya diem, langsung tangkap Lang. Tangkap! Yes, akhirnya berhasil ya Lang. Ini Mang. Ya makasih Lang, ini ada-ada aja bebek ya, nyusahin. Lang gimana Lang, masakannya udah matang belum? Belum selesai metiknya Mang. Paman sepertinya sudah lapar ya? Sepertinya Paman Bolang nggak tahu sama si semut viral ini. Ya sudah, hati-hati Paman, jangan sampai lepas lagi bebeknya ya. Kok bisa ya bebeknya diam? Ya ini gara-gara sekedang-sekeding. Dia? Iya dong aku. Lah, Kok bisa ngobrol? Iya, aku kan pintar. Ih, hebat. Jadi nama kamu siapa? Aku sekedang-sekeding. Tuh kan dia yang viral itu. Iya, dia yang viral itu. Yeay, kita punya teman baru. Asik. Asik. Sepertinya mereka mulai akrab nih. Bolang jadi punya teman baru. Bolangers, terong yang dipetik mau dimasak jadi sayur terong. Bahan-bahannya sudah siap nih. Ada bawang merah, bawang putih, hingga cabai. Terong dipotong jadi beberapa bagian, lalu buat bumbu halusnya juga ya. Sekedang sekading pak dung ding dung pak dung king. Sekedang sekading pak dung ding dung pak dung king. Mereka jadi happy banget ya. Sampai-sampai goyang semut bareng gitu. Tapi kenapa sekedang-sekeding berhenti ya?
Kenapa? Kenapa? Loh. Ternyata dia nyium aroma gula merah. Pantas saja. Namanya juga semut. Sukanya yang manis-manis. Stop. Jangan dimakan. Udah stop. Jangan dimakan terus. Jangan dimakan. Kalau nggak dicegah, gula merahnya bisa dihabisin. Padahal kakak belum selesai masaknya. Wah, ada semut besar banget, harus dibasmi nih. Jangan Bi. Jangan. Waduh, gawat. Melihat semut sebesar itu, Bibi Bolang langsung pengen membasmi. Sekedang-sekeding dalam bahaya. Bibi Bolang memang kurang suka sama semut. Soalnya suka makanin gula Bibi. Tapi bukan alasan buat membasmi hewan hitam ini kan? Kena kamu. Sedang padung. Hahaha, kamu kena jurusku. Lang, tolong Lang. Waduh, sekarang malah Bibi yang jadi kaku. Bi, tenang Bi, ini temennya Bolang loh yang lagi viral itu. Oh iya, Bibi tahu, Bibi. Tapi lepasin dulu ini, Bibi nggak bisa gerak. Sekeding, lepasin bibi aku. Lepasin. Oh, gini kan enak. Mulai dulu aku bilang. Sepertinya Bibi kapok tuh. Karena urusannya belum selesai, dia mau lanjut lagi. Ayo kak, masaknya diterusin supaya paman bisa makan siang. Tumis semua bahan halusnya sampai beraroma harum. Tambahkan air dan juga potongan terongnya. Masukin penyedap rasa dan juga ladanya ya. Tunggu beberapa menit sampai bumbu meresap ke dalam terong. Masakan kakak sudah jadi nih. Kakak mengemasnya ke dalam rantang. Tapi Bolang dan lainnya mau nyobain masakannya dulu nih. Kebetulan perut mereka sudah lapar. Enak deh makanannya. Siapa dulu dong yang masak? Kakak Bolang gitu loh. Setelah makan, Bolang dan teman-temannya lanjut mengantar makanan buat paman. Bolangers, dari dulu paman Bolang memang senang pelihara hewan ternak, termasuk bebek packing ini. Gak heran, paman salah satu peternak bebek packing terkenal di desanya, yaitu Desa Karihkil, Kabupaten Bogor. Iya Lang. Ini ada makanan, Bang. Oh iya, Mama udah lapar bener Lang. Mang, makan, Mang. Ya siap nih Lang. Siap, Mama cuci tangan dulu ya. Oke, Bang. Ya. Banyak banget ya bebeknya. Iya, banyak banget ya. Ayo, Teh, makan. Oh iya, paman dulu udah lapar ya. Tete, aku juga mau. Ya, sebentar ya. Kamu mau makan sayur terong juga? Aku kan semut, aku kan makan segalanya. Iya sih, dari mulai zat manis, daging, sampai sisa makanan. Enakan makanan Teteh atau gula merah tadi? Enak dua-duanya. Sekedang-sekeding mau ngapain tuh? Kadung kading, pak dung ding dung, pak dung king. Kadung kading, pak dung ding dung, pak dung king. Wah, berubah. Wah, ternyata dia bisa berubah. Seperti Power Ranger saja ya. Dengan penampilannya yang kayak gini, makin mirip sama Bolang. Iya, kamu mirip dengan aku. Wih, kok mirip? Kok mirip? Iya. Sekarang kamu jadi saudara kembarku ya. Yeay!
Jadi, mereka sudah resmi berteman nih. Ada-ada saja ya. Ayo Lang, dilanjut lagi makannya. Yuk kita habis makan, ntar kita lanjutin panen bebek ya. Ya. Bolangers, bebek ini jenisnya Peking. Salah satu jenis bebek pedaging yang berasal dari negeri tirai bambu loh. Yaps, Tiongkok. Di sana dulunya bebek Peking dijadikan hidangan istimewa untuk para raja dan tamunya. Bebek jenis ini punya masa panen yang singkat, mulai dari 25 hari sampai 45 hari dengan berat mencapai 3 kg. Pertumbuhannya yang sangat cepat bikin banyak orang memilih beternak hewan berbulu ini. Masukin sini, masukin. Ini udah penuh, Mamang mau bawa ke pasar Lang. Ya udah, Mam. Saya mau pamit dulu ya. Ya Lang. Ya. Tugas bantuin paman selesai. Mereka mau lanjut ke Bolang lagi. Bolangers, mentang-mentang dapat teman baru, Bolang langsung ajak main ke air terjun. Dan lihat tuh airnya jernih. Wih, iya ya, ini airnya dingin banget. Ayo. Aku takut, Teh. Gak apa-apa kok, awas ya, hati-hati jatuh, pelan-pelan ya. Teh, aku takut, Teh. Banget ya. Sekeding-sekeding kenapa jalannya kayak gitu ya? Seperti takut kena air. Loh, kamu kenapa? Iya, kamu kenapa? Aku takut air, aku takut ke bawah air. Udah, kamu kan bukan sebut lagi. Kamu kan udah jadi manusia. Kamu takut air. Benar kan? Air bisa mendatangkan bahaya besar bagi tubuh kecil mereka. Bisa bikin terjebak, bahkan tenggelam. Udah, bawa aja dia ke sana. Ayo. Jangan. Gak apa-apa. Jangan. 1, 2, 3. Tuh, kan gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Akhirnya sekeding-sekeding gak takut lagi sama air. Kalau gini kan bisa seru-seruan bareng. Let's go Lang. Bolang mau nunjukin aksinya nih. Yuhu! Melompat. Air terjun ini unik banget ya. Aliran airnya melewati batuan miring seperti seluncuran. Sayangnya batunya tajam, jadi nggak bisa buat main seluncuran deh. Tapi tetap seru kok. Wih, tempatnya seru banget kan? Di sini rupanya banyak satwa yang lucu dan menggemaskan Bolangers. Tuh, ada aneka burung eksotis, otter yang menggemaskan, sampai aneka reptil dan mamalia. Selain menambah pengetahuan dengan cara seru, main ke kebun binatang kayak gini bisa bikin kita tambah berani dan pastinya tambah sayang sama makhluk hidup Bolangers. Kak, boleh masuk gak? Boleh. Kita mau boleh pakai gak? Boleh sayang. Boleh gendong gak, Mbak? Kan dipegang-pegang aja. Sayang saya. Oh, sayang ini. Domba. Kambing. Nah kan, Freya dan teman-temannya udah asik banget nih main sama kambing-kambing gemesin ini. Oh iya, ini namanya pygmy goat Bolangers. Kambing ini berasal dari Afrika. Uniknya, kambing ini tidak bisa besar, alias dia akan selalu berukuran mini seperti anak kambing. Karena ukurannya yang unik ini, banyak orang menjadikan kambing ini sebagai hewan peliharaan loh. Diseruduk sama dia. Tapi serudukannya lucu. Tandanya minta jatah makan juga tuh.
Kasih dong Freya. Ya menggemaskan. Tekanan angin sudah pas, nggak ada kebocoran. Artinya, bola air sudah siap diluncurkan ke danau. Yuhu! Kenapa ada di dalam? Kak Mita dan Badra pun nggak mau kalah. Mereka juga ikut bermain bola air. Bolangers, permainan ini seru banget ya. Tapi perlu diingat, di dalam balon itu bisa terasa panas juga. Makanya mainnya jangan lama-lama ya. Cukup maksimal 10 menit aja.